Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Rahmat dengan NIM 2140308 dari Prodi Manajemen Bisnis Syariah semester 3 kelas Do. Di sini saya akan menjelaskan etika bisnis dan manajemen sumber daya insani. Yang pertama, terdapat pengertian manajemen sumber daya insani. Manajemen sumber daya insani adalah suatu proses menangani berbagai masalah pada ruang lingkup karyawan, pegawai, buruh, manajer, dan tenaga kerja lainnya untuk dapat menunjang aktivitas organisasi atau perusahaan demi mencapai tujuan yang telah ditentukan. Bagian atau unit dalam mengatur sumber daya manusia adalah HRD atau Human Resource Department. Manajemen sumber daya insani adalah ilmu dan seni dalam mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien untuk membantu terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat. Manusia itu sendiri merupakan faktor yang harus diperhatikan dalam pengelolaan sumber daya insani. Tingkat kualitas sumber daya insani yang tinggi akan menentukan apakah fungsi-fungsi tersebut berhasil dilaksanakan atau tidak. Keberhasilan operasional perusahaan di masa depan akan sangat dipengaruhi oleh sumber daya insani yang dimilikinya. Selanjutnya terdapat landasan hukum manajemen sumber daya insani. Yang pertama terdapat pada pasal 4 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003, yaitu tentang pembangunan ketenaga kerjaan, bertujuan mendayagunakan, memberdayakan, mewujudkan, memberikan perlindungan dan meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarga. Selanjutnya, sarana perlindungan hukum preventif. Subjek hukum diberi kesempatan untuk menyuarakan keberatan atau tidak pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintahan mengambil bentuk final di bawah perlindungan hukum preventif. Selanjutnya, sarana perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum yang bersifat represif berupaya menyelesaikan konflik. Selanjutnya, fungsi manajemen sumber daya insani. Untuk yang pertama, fungsi manajemen yang mencakup 1. Perencanaan atau planning, 2. Pengorganisasian atau organizing, 3. Pengarahan atau directing, 4. Pengendalian atau controlling. Selanjutnya, fungsi operasional. Yang pertama ada pengadaan sumber daya insani, rekrutmen, bertujuan untuk memperoleh tenaga kerja yang tepat dan sesuai dengan posisi yang akan dibutuhkan. Yang kedua ada pengembangan, ketiga kompensasi, yang keempat integrasi, yang kelima pemeliharaan, yang keenam pemutusan hubungan kerja. Selanjutnya ada banyak strategi yang digunakan perusahaan guna mengembangkan sumber daya insani, diantaranya yaitu yang pertama pelatihan, kedua pendidikan, ketiga rotasi, keempat penugasan, dan kelima delegasi. Selanjutnya akan saya berikan contoh implementasi manajemen sumber daya insani pada salah satu bank muamalat di Indonesia. Baik, selanjutnya saya akan memberikan contoh implementasi atau penerapan manajemen sumber daya insani dalam salah satu bank muamalat di Indonesia. Berikut ini pola yang terdapat dalam implementasi di salah satu bank yang ada muamalat yang ada di Indonesia. Yang pertama yaitu proses rekrutmen karyawan di bank muamalat. Proses pemilihan calon tenaga kerja dalam Islam memiliki beberapa ketentuan yang bersifat mengikat. Proses ini diawali dengan menentukan tugas, tanggung jawab pekerjaan serta yang terperinci. Pada periode pertama, pada saat itu perusahaan membuka rekrutmen dikarenakan faktor kebutuhan tenaga kerja yang mendesak. Rekrutmen dilakukan dengan merekrut para calon pegawai yang dipenuhi kriteria perusahaan. Oleh karena itu, peneliti akan membedakan penerima pada perusahaan dibedakan menjadi 2 periode.
Yang selanjutnya yaitu ada pola seleksi karyawan di bank muamalat. Pada periode pertama perusahaan, bank muamalat menurut Informan menggunakan proses wawancara dengan seleksi dalam penerimaan karyawan. Berdasarkan dari hasil seleksi periode pertama, peneliti berpendapat bahwa pada saat itu perusahaan telah menggunakan proses dan tahapan seleksi dengan menggunakan beberapa tes kepada para pekerja yang masuk. Hal tersebut diungkapkan oleh informasi yang telah melakukan tes wawancara dalam bank tersebut. Yang selanjutnya adalah pola kontrak kerja karyawan bank muamalat. Kontrak kerja akan sangat berguna jika terjadi perselisihan antara kedua belah pihak. Pentingnya kontrak kerja di sini ternyata tidak terlalu dianggap penting oleh perusahaan karena ketika mendapatkan kontrak kerja dan mereka langsung bekerja, karena kontrak kerja ini harus jelas dulu. Selanjutnya yaitu pola pikir penilaian kinerja karyawan di bank muamalat. Setiap pekerjaan yang dilakukan pasti akan dilakukan penilaian. Begitu pula dengan kinerja para pekerja, tentunya akan mendapat penilaian. Menurut seluruh karyawan pada perusahaan, penilaian kinerja dilakukan secara non-formal karena karyawan tidak mengisi formulir dan sebagainya mengenai pekerjaan mereka. Karyawan menyatakan bahwa kinerja mereka diawasi oleh atasan atau supervisor di setiap masing-masing divisi dengan salah satu kriteria. Selanjutnya yang kelima ada pelatihan dan pengembangan karyawan di bank muamalat. Program pelatihan dan pengembangan seharusnya dilakukan secara rutin oleh perusahaan dalam rangka meningkatkan keterampilan pekerja sehingga dapat meningkatkan kualitas produk yang dihasilkan oleh perusahaan. Berdasarkan dari keterangan karyawan, peneliti menyimpulkan bahwa proses pelatihan dan pengembangan pada perusahaan jarang dilakukan karena pelatihan hanya diberikan kepada para pekerja ketika masa training dan pelatihan dilakukan pada saat dirasa dibutuhkan. Sedangkan pelatihan yang rutin berupa pelatihan yang diadakan setiap 1 bulan sekali yang lebih bersifat ibadah. Hal ini didukung oleh pernyataan karyawan. Yang selanjutnya yaitu pola pemberian kompensasi terhadap karyawan bank muamalat. Kompensasi ini merupakan suatu hal yang vital dalam hubungan antara perusahaan dan pekerja. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dalam pemberian upah perusahaan Bank Muamalat Jambi menggunakan aspek loyalitas sebagai tolak ukur. Yang pertama, kinerja, pendidikan, keahlian, kerja, dan aspek keagamaan. Hal ini didasari pada pernyataan karyawan sebagai wakil dari perusahaan. Baik, sekian itu tadi sedikit penjelasan materi saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.